Shalom, Riverside. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini kali kedua saya boleh dipercaya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membagikan firman Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah kita. Amin. Yes. Oke. Kita langsung aja. Judul khotbah pada pagi hari ini yang saya bawakan adalah kemenangan sejati bersama Allah. Ya. Nah, selama bulan Mei dan Juni ini ya kita udah sama-sama belajar banyak ya mengenai hidup berkemenangan. Ya, tema kita itu. Tentunya yang dimaksud adalah kemenangan dalam Allah pastinya. Ya, dan kita semua pasti sudah diberkati. Ya, melalui khotbah-khotbah yang sudah diberikan, sudah dibagikan sama kita semua selama 2 bulan ini setiap minggu ya. Pastor-pastornya luar biasa semua memberkati kita ya. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, hidup berkemenangan yang kita alami bukan lagi hanya sekedar bicara soal menang atas masalah-masalah jasmani kita. Melainkan hidup berkemenangan atas segala bentuk kuasa dosa yang membelenggu hati dan jiwa kita. Setuju? Dan juga kita tahu ya, dan kita juga setuju bahwa kemenangan yang sejati hanya bisa kita dapatkan dan kita alami di dalam kuasa Allah yang sejati juga. Yaitu melalui apa? Injil kebenaran Yesus Kristus. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua bisa melanjutkan pembelajaran kita. Dan sekaligus menutup tema bulanan pembelajaran kita ya mengenai hidup berkemenangan. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di Roma 6 ayat 10 sampai 12 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita, nah kitab Roma ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang dimana dimulai dengan adanya sebuah ketegangan. Ketegangan di antara orang Yahudi dengan orang Yunani dan Romawi. Ya. Adanya jemaat orang Yahudi yang menjadi Kristen dan mempertahankan hukum Taurat sunat. Ya, tetapi memaksakan hal tersebut kepada orang Yunani dan Romawi yang menjadi Kristen. Ya, menurut orang Yahudi, waktu menjadi Kristen haruslah disunat sebagai bentuk ketaatan melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut orang yang Yunani dan Romawi, waktu menjadi Kristen tidak harus sunat. Walaupun mereka tetap memperhatikan ketetapan hukum Taurat. Nah, kesimpulannya adalah orang Yunani dan Romawi digambarkan seperti orang duniawi. Ya, orang yang tidak taat terhadap Taurat, atau bisa dibilang antinomian atau liberalisme, ya. Sedangkan orang Yahudi merasa paling agamawi. Orang yang taat terhadap Taurat, beragama, atau kita bisa bilang legalisme. Ya. Nah, argumentasi Rasul Paulus di sini adalah menyatakan bahwa keduanya sama saja. Keduanya sama saja. Baik agama maupun non-agama. Ya. Baik legalisme ataupun liberalisme, ya. Keduanya sama-sama adalah dosa saat orientasinya bukanlah Allah. Saat orientasinya bukanlah Allah. Nah, saat kita beragama hanya untuk memuaskan keinginan kita,
itu sama saja dengan kedagingan. Ya, kemenangan sejati kita atas dosa dapat terlihat saat orientasi hidup kita berubah. Akan terlihat dari apa? Dari siapa? Siapa yang hati kita turuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat dari sana. Kita bisa sekali melihatnya dari sana. Nah, mari kita lihat dengan lebih dalam lagi ya. Saya akan bagikan menjadi 3 poin sebagai pembelajaran dan pembahasan kita. Yang pertama, apakah penghalang utama kita dalam hidup berkemenangan bersama Allah? Yang kedua, mengapa penghalang ini menjadi peringatan yang utama bagi Allah? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa selalu hidup berkemenangan bersama Allah? Nah, kita masuk poin yang pertama. Saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di dalam konteks kekristenan ada 2 kubu yang kontras. Ya, yaitu agamawi dan duniawi. Ya, dan seringkali yang menjadi fokus kita dalam merespon kedua hal tersebut adalah saat kita melihatnya ataupun melakukannya hanya sebatas tampak luarnya saja. Yang saya maksud adalah hanya sebatas perbuatan-perbuatan yang terjadi secara nyata oleh kasat mata. Setuju? Setuju. Segala bentuk hal agamawi secara identik itu terwujudkan dalam bentuk perbuatan baik. Begitu pula hal duniawi. Secara identik terwujud dalam perbuatan jahat. Tetapi sadarilah bahwa kedua hal ini tidak luput bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen agamawi yang tahu kebenaran tidak akan melakukan hal duniawi dalam wujud perbuatan jahat. Tetapi ternyata kita pun sangat bisa sekali melakukan hal duniawi dalam wujud perbuatan baik. Untuk menjelaskan hal ini, kita perlu mengerti terlebih dahulu bahwa ada 2 musuh Injil, ya, yaitu ada legalisme dan juga liberalisme. Legalisme yaitu kita menjadi orang yang baik lewat peraturan dan upah. Dengan alasan karena Allah itu kudus. Sehingga kita mengasihi Allah karena takut terkena hukuman. Dan juga karena untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini legalisme. Lalu liberalisme yaitu menekankan bahwa Allah adalah kasih. Wow, Allah adalah kasih. Ya, kita semua tahu. Sehingga kita tidak perlu berubah dan bertobat sayangnya. Seringkali ya. Kita tahu Allah kasih sehingga kita tidak perlu berubah dan bertobat karena kita sudah diterima apa adanya oleh Allah. Wow. Banyak orang Kristen gagal paham tentang mendefinisikan kekristenan. Ya, dari segi agamawi, mereka berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang legalisme. Berapa banyak yang kita terperangkap dengan pemikiran itu? Yang menjadi fokusnya adalah kekudusan Allah semata. Ya, makanya mereka mempunyai pemahaman yaitu harus hidup kudus sama seperti Allah dengan cara melakukan hukum Taurat Allah untuk melawan dosa. Supaya tidak apa? Supaya tidak kena kutuk dan tidak dihukum Allah. Tetapi ada juga karena diberikan upah. Contohnya seperti mau mengalami mujizat, mau hidup diberkati, mau hidup dalam kebaikan Tuhan. Maka kita dituntut untuk melakukan perbuatan baik. Nah, jadi sebenarnya ibadah mereka bukan karena benar-benar mencintai Tuhan, tetapi mereka menggunakan Tuhan dengan melakukan semuanya itu karena mereka cinta akan diri mereka sendiri.
Come on. Yang menjadi pusatnya adalah diri mereka, bukan Tuhan. Dan kalaupun mereka bertobat, mereka hanya bertobat sebatas perbuatan saja. Dengan tidak melakukan hal-hal kejahatan lagi. Sebatas permukaan. Dan juga kalaupun mereka melakukan hal-hal yang agamawi atau rohani, mereka akan menjadi sombong, angkuh, merasa paling suci. Inilah yang disebut dengan legalisme. Ya. Tetapi begitu juga dengan sebutan liberalisme. Mereka tahu bahwa Allah adalah kasih, jadi mereka tidak perlu berubah, tidak perlu bertobat atas apa yang mereka sudah perbuat. Karena menurut mereka Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Pengampun. Yang mereka sebut dengan Allah adalah kasih, ya. Jika datang dan minta ampunan kepadanya, jika kita datang saja, sudah pasti Allah akan mengampuninya. Nah, seringkali kita menganggap remeh ini. Waktu kita berbuat dosa, nanti kita bisa datang lagi minta ampun. Jujur, kalau saya sendiri, saya menghidupi dua-duanya. Gak ada salah satunya. Siapa yang merasa paling benar di sini? Siapa yang merasa tidak paling benar? Tidak ada, dua-duanya, bahwa sebenarnya dua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Nah, seperti khotbah Pastor Anthony ya di minggu pertama kemarin yang mengenai identitas anak-anak Allah, ada yang banyak yang hadir ya pasti ya, banyak menyaksikan juga. Ya, yang di mana kita sudah sama-sama belajar tentang perumpamaan anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Anak bungsu menggambarkan liberalisme. Hilang di luar rumah bapaknya. Menginginkan harta bapaknya. Tetapi hidup menurut kehendaknya sendiri. Untuk apa? Untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan anak sulung menggambarkan legalisme. Hilang di dalam rumah bapaknya. Hilangnya di dalam rumah bapaknya. Sama-sama menginginkan harta bapaknya juga. Tetapi dengan cara hidup taat seturut kehendak bapaknya. Namun sayangnya motivasi ketaatannya keliru. Sehingga ia sangat kecewa sekali saat mengetahui perlakuan apa yang bapaknya berikan kepada adiknya itu. Ya, waktu adiknya kembali. Nah, di antara keduanya tidak ada yang sungguh-sungguh mengasihi bapaknya dengan benar. Betul? Ya. Nah, jadi kesimpulan jawaban dari poin pertama adalah yang menjadi penghalang utama kita dalam hidup berkemenangan bersama Allah, yaitu apa? Seringkali kita itu masih hidup secara legalisme dan liberalisme. Liberalisme kita membuang-buang dan menyanyiakan kasih karunia Allah dengan hidup mengejar keinginan daging kita, sedangkan legalisme hidup beragama untuk memuaskan kedagingan kita juga. Apa persamaan dari keduanya? Yaitu hati kita yang masih menuruti keinginan daging dan hawa nafsu, melebihi keinginan kita kepada Allah. Dan inilah yang sering kita kenal dengan sebutan berhala. Inilah yang menghalangi, inilah penghalang utama kita. Ya. Kita masuk ke poin yang kedua. Mengapa penghalang ini menjadi peringatan utama bagi Allah? Nah, di poin pertama tadi antara legalisme dan liberalisme sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, ya. Dari setiap perbuatan yang dilakukan, pada ujungnya adalah menunjukkan keberpusatannya pada diri sendiri. Betul. Kalau begitu artinya adalah keduanya tidak ada yang sama-sama baik, tidak ada yang benar-benar baik. Bahkan Alkitab juga mengatakan dengan jelas di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru bahwa tidak ada hal yang benar-benar baik dari manusia. Gak ada yang bisa ditemukan. Gak ada hal yang bisa ditemukan yang benar-benar baik dalam manusia. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Perjanjian Lama dalam Mazmur 14 ayat 3 berkata, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam perjanjian baru Roma 3 ayat 12 juga berkata, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jika demikian, apa yang menjadi permasalahan utama kita sesungguhnya? Apa yang menjadi permasalahan utama kita sesungguhnya? Permasalahan kita yang sesungguhnya bukanlah hanya sekedar berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saja. Melainkan apa yang menjadi motivasi di balik semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan jawabannya adalah terletak pada hati kita. Hati manusia adalah sumber utama permasalahan yang sesungguhnya. Ini hati manusia. Gak ada yang ditemukan benar-benar baik dalam hati manusia. Kita harus sadar, gak ada. Kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, saya rasa kita semua udah tahu. Dan pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Ya, yang memiliki tujuan apa? Tujuan utamanya apa? Adalah hanya untuk menyembah dan melayani Allah saja. Bukan menyembah yang lainnya. Tujuan utamanya. Tetapi pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Maka saat itu juga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia lebih percaya dengan tipuan si ular sehingga manusia lebih memilih untuk menyembah dan melayani dirinya sendiri. Dan saat itu juga yang kita ketahui apa? Posisi Allah sebagai yang utama di dalam hati manusia telah digantikan dengan ilah palsu yang berwujud dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Wow. Hati manusia yang awalnya diciptakan hanya untuk kediaman Allah saja. Dan hanya satu-satunya yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita manusia. Telah berubah menjadi tempat kediaman ilah palsu yang sifatnya semu. Ya, ilah palsu ini yang sering kita sebut dengan berhala. Ya, inilah kenyataannya yang harus kita sadari dan ketahui bersama-sama. Ya. Kita semua mungkin sudah cukup sering ya mendengar tentang berhala ya. Kita belajar memahami tentang berhala. Kita juga belajar mengoreksi begitu ya. Kita cari tahu knowledge tentang apa sih berhala, idols itu apa. Tetapi mungkin selama ini kita tahu hanya sebatas pengetahuan saja. Mungkin kita taunya hanya sebatas pengetahuan saja. Sedangkan berhala itu nggak cukup untuk kita sekedar tahu aja. Nggak cukup. Melainkan kita perlu apa? Meratapinya di dalam perenungan. Pernahkah kita melakukan ini? Pernahkah kita meratapi dalam perenungan? Ironisnya, saat kita tahu tentang berhala, yang cuma sebatas pengetahuan kita saja. Seringkali kita pakai pengetahuan itu sebagai apa? Senjata. Sebagai senjata untuk menghakimi sesama kita. Bukankah pengetahuan akan berhala itu seharusnya mengkoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menghakimi? Kita jarang sekali mau ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan mengoreksi kembali ke dalam hati kita. Apa dibalik dari semua perbuatan-perbuatan yang sudah ataupun sedang kita lakukan? Pernah kita berpikir dan bertanya, apakah betul ada dosa dibalik dosa? Oh, ada dosa dibalik dosa. Nah, saya mau ajak saudara sekalian bisa lebih memahami akan berhala ini, walaupun kita mungkin udah cukup sering. Karena kalau kita itu nggak paham betul akan hal ini, maka kita tidak akan tahu mengapa berhala ini menjadi penghalang yang utama
yang Allah peringatkan sebagai hal yang terutama. Ya, dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa berhala bukanlah salah satu dari bermacam-macam jenis dosa, melainkan berhala adalah inti dosa dari semua dosa berasal. Ini kenapa kita harus tahu. Kita harus tahu lebih dalam lagi tentang berhala ini. Karena berhala adalah inti dosa. Sebuah kutipan yang sudah tidak asing lagi dari John Calvin yang berbunyi seperti ini. The human heart is an idol factory. Hati manusia adalah pabrik berhala. Wow, kalau kita perhatikan kata factory, kata pabrik, mengartikan bahwa sebuah apa? Sebuah tempat yang memproduksi bukan dalam jumlah satuan atau sedikit, melainkan dalam jumlah yang banyak dan massal. Wow. Seperti sebuah pabrik yang tidak pernah berhenti memproduksi sesuatu, sama halnya dengan hati kita. Yang tidak pernah berhenti memproduksi berhala-berhala. Dan bayangkan lokasinya ada di mana? Di dalam hati kita. Pabrik mungkin kita bisa lihat dengan kasat mata besar dan kecilnya. Tapi hati kita nggak bisa lihat. Bisa jadi lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Berhala-berhala yang kita ciptain. Ya, pantas saja segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu sangat rumit. Betul ya? Sangat rumit sekali. Seakan-akan tuh seperti tidak ada habisnya. Betul ya? Betul. Nah, saya mau ajak saudara sekalian untuk membedah dan mengetahui permasalahan berhala hati ini dan ilah palsu ini lebih dalam ya. Kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari berhala hati. Ya. Dalam kalimat praktisnya itu berkata begini. Berhala hati adalah segala sesuatu yang Anda anggap penting dan esensial lebih dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda. Sedangkan semuanya itu hanya bisa terpenuhi di dalam Allah. Ini definisi berhala. Ini definisi berhala hati. Di dalam perjanjian lama, kita tahu penyembahan berhala itu terwujud dalam sebuah ritual pemujaan patung. Ya, kita tahu semua. Tetapi faktanya penyembahan berhala tidak sebatas ritual saja. Namun di zaman modern saat ini, penyembahan berhala terwujud dalam bentuk ritual yang terkemas dengan hal yang baik. Saya sangat diberkati sekali ya, ini sedikit testimoni. Saya sangat terberkati sekali dengan satu buku yang berjudul Counterfeit God. Wow. Ini ditulis oleh Timothy Keller. Ya, buku ini membantu saya. Buku ini ngebantu saya banget untuk membukakan paradigma dan pengetahuan saya untuk bisa membedah berhala hati saya. Saya rekomenin kalau bisa dicari Tokped mungkin yang lainnya. Cari buku ini bagus banget. Bagus banget. Dan pastinya melalui buku ini saya tuh nggak berhenti sampai di sana, cuma sebatas pengetahuan, ya. Tapi setelah itu setelah mengerti berhala-berhala hati saya tuh saya diberikan petunjuk dan saya bisa merenungkan, wah, saya minta Roh Kudus untuk menuntun saya bisa membawa saya ke dalam pertobatan. Setelah saya mengetahui apa itu berhala. Ya, nah di buku Tim Keller ini memberikan gambaran penyembahan berhala lewat kesamaan sebuah praktik. Ya, yaitu orang tua mengorbankan anaknya kepada para dewa. Ini cara orang dulu, zaman dulu tuh menyembah berhala itu mereka mengorbankan anaknya kepada para dewa dengan perbandingannya, kesamaannya dengan praktik orang tua yang melantarkan anaknya pada zaman sekarang
karena gila kerja. Nah, seperti ini gambarannya. Ada 4 konsep. Ya, konsep 4 elemen berhala hati. Yang pertama, lihat ya, ada 1 korban, 2 berhala, 3 mezbah, 4 harapan berkat. Selalu seperti itu susunannya. Nah, kalau kita bicara tentang mempersembahkan anak, zaman dulu mempersembahkan anak mereka, ya yang pertama korbannya siapa? Mempersembahkan anak mereka untuk yang kedua berhalanya adalah para dewa yang ketiga mezbah, altar dengan harapan mendapatkan berkat. Tetapi di masa kini gak jauh beda. Mempersembahkan anak-anak mereka untuk pekerjaan di kantor, mezbah kita, di toko mungkin dan lain-lain sebagainya. Dengan apa? Harapan mendapatkan berkat. Apa yang beda? Ritualnya saja beda. Ya, kita bisa lihat. Kita bisa lihat konsep ini maupun konsep zaman dulu maupun saat ini, manusia itu sama-sama mempersembahkan korban berhala di mezbah dengan harapan untuk mendapatkan berkat. Dan hal ini mengafirmasi di kalimat saya yang tadi, ya bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk penyembah. Ini kita pasti menyembah, cuman bedanya apa yang kita sembah? Apa? Kita harus ketahui apa yang kita sembah. Nah, dan Timothy Keller ini juga memberikan gambaran ada 3 figur tahapan berhala yang manusia ciptakan. Gambarannya itu seperti ini. Ini saya bantu supaya kita tuh bisa membedah ya. 3 tahapan berhala. Yang pertama baik, utama, dan pusat. Ya, dikatakan dalam bukunya, hati manusia mengambil hal-hal baik seperti karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga. Dan setelah itu mengubahnya menjadi hal-hal yang paling utama. Lalu pada akhirnya hati kita menuhankannya sebagai pusat dari kehidupan kita. Karena menurut kita hal-hal tersebut dapat memberi apa? Sebuah arti. Sebuah keamanan, keselamatan, kepuasan jika kita mencapainya. Nah, sebaliknya, jika kita tidak mendapatkannya atau mencapainya, maka kita akan merasa hancur dan tidak berarti. Ini dia. Kita sangat familiar sekali bukan? Ya, sangat familiar sekali. Seringkali hal-hal yang pada dasarnya baik berubah menjadi hal yang utama, bahkan menjadi pusat akhirnya dalam kehidupan kita. Jika kita pelajari tentang berhala ini ya lebih dalam lagi, hal-hal baik seperti uang, pekerjaan, seks mungkin, dan hubungan, ternyata bisa dikategorikan sebagai berhala permukaan. Hal-hal seperti itu hanya berhala permukaan saja. Namun semakin dalam kita menggalinya, membedahnya, maka semakin kita akan tersadarkan dan mendapati kalau ternyata ada berhala lain di balik berhala permukaan itu semua. Yaitu apa? Berhala akar. Inilah yang disebut sebagai dosa di balik dosa. Kita bisa sama-sama lihat gambarannya seperti ini. Wow. Berhala permukaan, uang, pekerjaan, seks, hubungan, keluarga. Ini saya ambil, yang saya masukkan adalah hal-hal yang biasa, yang sangat umum, yang sangat terjadi, yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Namun berhala akarnya ternyata di balik itu semua ada keamanan atau control, ada kenyamanan atau comfort, ada penerimaan atau approval, dan ada kekuasaan atau power. Nah, saya memakai contoh uang, ya. Saya memakai contoh uang karena hal ini yang biasanya menjadi permasalahan terbesar kita. Ya, betul? Uang, ya, uang sumber masalah katanya. Ya, padahal bukan uangnya netral. Yang masalah hatinya kita.
Ya. Jika uang sebagai contohnya, berhala permukaannya, maka sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar. Ya, dengarkan saya. Jika uang sebagai contohnya, maka sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar, tetapi apa yang uang dapat berikan kepada kita. Sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar, tetapi rasa keamanan akan masa depan yang uang dapat berikan kepada kita. Sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar, tetapi rasa nyaman yang uang dapat beli untuk memuaskan kita. Sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar, tetapi rasa penerimaan dari orang lain karena kita kaya. Itu yang kita cari. Sebenarnya bukan uang yang benar-benar kita kejar, tetapi rasa berkuasa yang uang dapat berikan kepada kita. Wow, dalam ya. Kita lihat lagi. Kita bisa lihat apa yang sebenarnya berhala akar dari berhala permukaan ini yang dicari dari berhala akar itu apa? Ini. Berhala permukaannya adalah uang. Berhala akarnya kita bisa lihat. Keamanan. Uang memberikan saya rasa aman akan masa depan dan hari tua. Betul? Coba renungkan. Kenyamanan. Uang memudahkan kehidupan. Yes. Uang juga memampukan saya bisa membeli apa saja yang saya mau dan membuat saya senang. True? Penerimaan. Uang membuat saya merasa diterima oleh lingkungan dan keluarga saya. Uang memberi saya nilai diri dan membuat saya berarti. Wow. Dan kekuasaan? Uang membuat saya berkuasa untuk mengendalikan orang-orang yang berada di bawah saya. Wow. Hal inilah yang menjadi peringatan yang utama bagi Allah kepada manusia. Ya, dari mana kita tahu berhala ini menjadi yang utama sekali diperingatkan Allah bagi kita? Ya, jawabannya itu kita dapatkan jelas sekali, yaitu dari perintah hukum Taurat yang pertama dalam Perjanjian Lama. Ya, ada di Keluaran 20 ayat 3, bunyinya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum perintah yang pertama, hukum Taurat. Dan sesudahnya hukum Taurat tersebut disempurnakan menjadi 2 hukum kasih oleh Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Ya. Dengan perintahnya yang pertama apa yang berkata? Di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya gak boleh ada yang lain. Ini benar-benar yang utama. Kenapa? Semuanya sudah tercantum di dalam Alkitab, yaitu firman Allah sendiri. Sebuah kutipan dari Martin Luther berkata demikian. Oke. Sebuah kutipan dari Martin Luther itu ada berkata demikian. Anda tidak akan pernah bisa melanggar 9 perintah hukum Taurat lainnya di dalam 10 perintah Taurat itu, ya, tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak milik orang lain, jangan, semuanya itu nggak bisa kita langgar kalau kita tuh nggak melanggar yang pertama. Karena kalau kita melanggar yang pertama, pasti kita akan melakukan semuanya. Itu loh maksudnya. Semua ini mengartikan bahwa Allah menginginkan kita menjadi penyembahnya, bukan penyembah ciptaannya. Sadar tidak sadar perlu diakui, kalau kita tuh seringkali menggambarkan berhala hati ini sebagai sebuah piramid. Ya, segitiga, piramid. Kita tempatkan Allah di tingkat paling tinggi dari piramid itu, ya, dan di bawahnya mengikuti segala ciptaannya. Tetapi sesungguhnya perintah ini berbicara apa? Berbicara tidak ada tempat bagi yang lain.
Allah tidak berminat untuk bersaing dengan ilah-ilah lain ataupun menjadi yang pertama dari sekian banyak kompetitor. Allah tidak bersedia menjadi bagian dalam tingkatan apapun. Ya, dengan kata lain, Allah berkata demikian. Akulah satu-satunya yang bertahta. Gak ada konsep piramid. Dialah yang bertahta dari keseluruhan hati kita. Gak bisa kita taruh dia paling atas, bawahnya ciptaannya. No. Kalau kita memiliki konsep itu, percayalah. Posisi Tuhan teratas itu seringkali malah bukan di paling atas, tapi di paling bawah. Karena karena berhala hati kita. Renungkan. Sadar kita bahwa hidup kita itu seutuhnya sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh darah Kristus. Ya. Yang tadinya tuh kita hamba dosa, sekarang sudah diubahkan menjadi hamba kebenaran. Maka dari itu status kita adalah pemenang. Kita tuh sudah menang. Kita tuh bukan berangkat dari kekalahan, kita sudah menang. Ya. Kita sudah dimenangkan lewat apa? Lewat iman percaya kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan dan kematian sebagai ciptaan yang baru. Ya, Rasul Paulus menggunakan gambaran baptisan dalam menjelaskan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ya, ini di Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, baptisan selam merupakan gambaran kematian, penguburan, dan kebangkitan kita dari manusia lama, hamba dosa, diubahkan menjadi manusia baru, hamba kebenaran. Ya, yang sama artinya bahwa kita telah mati dalam terhadap dosa, dikuburkan dan bangkit bersama Kristus. Ya, gambarnya seperti ini. Di mana waktu kita masuk ke dalam air, menggambarkan kita bersekutu dengan kematian Kristus. Dan waktu kita di dalam air, menggambarkan kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan waktu kita keluar dari air, menggambarkan kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Seperti Kristus dibangkitkan oleh kematian, oleh kemuliaan Allah. Ya, sehingga kita hidup sebagai ciptaan yang baru dalam kebenaran dan dalam berkemenangan. Nah, kita perlu selalu diingatkan oleh Injil untuk menuntun kita kepada pertobatan yang sejati. Karena kita cenderung selalu melupakan Injil dalam setiap waktu kita. Betul nggak? Kita tahu Injil, kita belajar Injil, tapi nyatanya kita selalu melupakan itu setiap hari. Sebagai manusia yang lahir baru, hidup dalam pertobatan adalah natur kita yang baru. Harusnya. Biarlah sang kebenaran itu boleh selalu hidup di dalam hati kita seutuhnya. Bukan hanya menjadi yang pertama, melainkan yang utama. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Ingat, jangan pernah sandingkan Allah kita tuh dengan ilah-ilah lain di dalam hati kita. Karena itu adalah dosa. Allah membenci dosa. Allah membenci dosa karena Dia adalah kudus. Dosa berlawanan dengan naturnya. Allah membenci dosa karena dosa merugikan dan menyakiti manusia yang adalah rupa dan gambarnya sendiri. Allah membenci dosa karena dosa memisahkan kita darinya. Allah membenci dosa karena dosa menuntun kita kepada kematian. Tetapi kehendaknya menuntun kita kepada kehidupan. Ya. Kita masuk ke poin yang terakhir. Bagaimana cara kita untuk bisa selalu hidup berkemenangan bersama Allah? Jika kita sudah menyadari bahwa posisi kita ini sebenarnya adalah sudah dibenarkan dan sudah menang oleh karena kasih karunia Allah, maka kemenangan kita bersama Allah akan menuntun kita berproses di dalam pengudusannya, sanctification. Hidup
menjadi manusia yang baru pasti mengalami proses pemurnian di dalam pengudusannya. Setuju? Dan proses pengudusan ini akan kita alami seumur hidup kita. Pastinya memang gak akan mudah di dalam prosesnya. Tetapi memang tujuan proses pengudusan ini supaya kita semakin mengandalkan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang akan membantu kita di dalam setiap prosesnya. Untuk kita bisa semakin disempurnakan serupa dengan Bapa kita di surga. Ya, dalam menjalani proses pengudusan ada 3 hal kebenaran yang dapat kita pelajari sama-sama. Yang pertama, ketahuilah, yang warna kuning di notes ya. Ketahuilah bahwa kita yang lahir baru sudah berada di dalam Kristus. Yang kedua, percayalah bahwa kemenangan Kristus atas dosa dan maut adalah dasar dari kehidupan kita yang baru dalam Kristus. Yang ketiga, kita bebas dari kuasa dosa dengan memandang diri kita sudah mati dari dosa dan hidup bagi Allah. Yang pertama, ketahuilah. Seringkali kita membatasi pengertian kita kalau kita tuh berada di dalam Kristus. Sama artinya dengan saat kita tuh melakukan hal-hal yang rohani aja. Misalnya seperti kita bergereja, berdoa saat teduh dan lain sebagainya. Lalu setelah kita keluar dari hal-hal itu, kita seperti sudah tidak lagi di dalam Kristus. Ya, tetapi seharusnya tidak seperti itu pengertiannya. Enggak seperti itu. Melainkan kebenarannya adalah kita sebagai manusia baru, kita selalu dan sudah berada di dalam Kristus. Kita bisa menyadari dan memahami bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Di Roma 6 ayat 5-7. Inilah yang mendukung tadi. Ayat yang mendukung. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kata hilang kuasanya pada ayat ke-6 mempunyai kesamaan arti, yaitu mematahkan sesuatu yang memiliki kendali. Hilang kuasanya. Memiliki arti mematahkan sesuatu yang memiliki kendali. Kita sadar kalau kita memang masih hidup dalam daging, tetapi kuasa daging itu seharusnya tidak lagi menggoda hati kita untuk berbuat dosa. Karena kita tahu bahwa kita sudah menang dalam Kristus. Kita tahu sekarang bahwa hidup kita yang lama sudah mati. Dan kita sudah bangkit bersama Kristus. Sehingga sekarang kita mengetahuinya dan dapat berkata, tidak terhadap dosa. Karena ada Kristus di dalam kita yang memberikan kuasa untuk menang dari dosa. Yang kedua, percayalah. Ya. Dalam Roma 6 ayat 8-10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita baca baik-baik ayat ini, Rasul Paulus tidak mengajarkan sebuah doktrin kesempurnaan tanpa dosa. Ya, tetapi kebebasan dari dominasi kuasa dosa. Betul, kita sebagai orang Kristen tuh masih sangat mungkin sekali untuk bisa jatuh dalam dosa. Karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani yang sementara ini. Ya. Tetapi dosa bukan lagi menjadi karakter kita. Bukan lagi. Kita percaya bahwa dosa adalah sesuatu yang bukan lagi menjadi hal yang normal bagi kita. Dan bukan juga menjadi suatu kebiasaan untuk kita bisa sering melakukannya berulang lagi.
Karena dosa kita sudah ditebus satu kali untuk selamanya dalam Kristus. Sehingga kita dapat hidup berkemenangan dalam anugerah kasih karunia-Nya. Sebagai apa? Fondasi dasar dari kehidupan ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, memandang. Roma 6, 11-13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau kita perhatikan kata memandang pada ayat ini mempunyai persamaan arti ini. Secara terus-menerus menghargai dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang utama. Betul nggak? Baca lagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Persamaan artinya ada. Secara terus-menerus menghargai dan menganggapnya sebagai hal yang utama. Yang artinya, waktu kita tergoda untuk melakukan dosa, maka janganlah diteruskan. Melainkan kita harus mengingatkan diri kita kembali dengan cara memandangnya sebagai hal yang utama. Bahwa kita sekarang sudah hidup berkemenangan dalam Kristus. Dan biarlah kita boleh selalu dimampukan untuk sanggup meresponinya setiap saat dalam hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Ini dia Gospel Connection. Ini Gospel Connection-nya. Ada di Roma 6 ayat 14, ayat yang terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah apa? Kasih karunia. Wow. Injil bukan hanya berkata bahwa Allah itu kudus. Orang-orang legalisme berkata Allah itu kudus, bahwa Allah itu kudus. Tetapi lupa bahwa Allah itu juga kasih. Sedangkan orang-orang liberalisme berkata bahwa Allah itu kasih, tetapi lupa bahwa Allah itu juga kudus. Allah tidak berkompromi atau mentolerir dosa. Tetapi Injil berkata bahwa Allah itu kasih dan kudus. Injil berkata bahwa Allah itu kasih dan kudus. Bagaimana hal ini bisa bertemu secara bersamaan? Bagaimana Allah bisa mengasihi orang berdosa dengan kekudusannya? Jawabannya ada di ayat yang paling kita tahu, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dan kekudusan Allah yang bertemu dalam anugerahnya melalui salib Kristus. Hidup kita sekarang bukan lagi hidup dalam peraturan ataupun hidup dalam kebebasan. Bukan lagi hidup dalam peraturan ataupun hidup dalam kebebasan. Melainkan hidup dalam anugerahnya. Sekali lagi, kasih dan kekudusan Allah itu bertemu dalam anugerahnya. Melalui karya salib Kristus. Hidup kita sekarang bukan lagi hidup dalam peraturan ataupun hidup dalam kebebasan, melainkan hidup dalam anugerahnya. Ya, waktu anugerahnya bekerja di dalam hidup kita, maka hidup kita diubahkan dari dalam keluar. Wow, dan kita bisa hidup berkemenangan bersama Allah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Saya tutup khotbah saya dengan satu kesaksian singkat, ya, bagaimana saya boleh diekspos, ya, diekspos berhala-berhala hati saya. Jadi perlu saya akui, berhala hati saya
Saya langsung, bukan yang permukaan aja ya, yang akarnya. Berhala utama saya adalah control dan juga approval. Ya, saya berhala itu. Saya berhala keamanan dan juga penerimaan. Sehingga suatu waktu saya itu melakukan segala sesuatu ya, pekerjaan saya, kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai seorang suami itu tanpa sadar mengendalikan saya begitu kuat. Itu dalam saya tuh melakukan pekerjaan saya. Dalam saya merasa dengan saya melakukan pekerjaan saya dengan totalitas itu tuh dapat membuat saya aman dan keluarga saya aman. Dapat dengan alasan ya ini berkat yang Tuhan percayakan, jadi harus diupayakan. Wah, saya sering sekali pakai hal-hal yang rohani kayak gitu ya, untuk sebenarnya mengaburkan ada yang sesuatu yang lebih dalam dari hati saya. Nah, lalu satu waktu saya tuh nggak sadar, saya tuh telah mengabaikan segala hal-hal yang sifatnya tuh dekat sekali dengan saya. Contohnya adalah istri saya dan anak saya, keluarga saya. Saya terlalu ambisi dalam melakukan pekerjaan saya, sehingga saya nggak sadar bahwa banyak yang saya telantarkan, banyak orang-orang yang saya sakiti, tapi saya nggak sadar. Saya lurus ke depan ngelihat, saya menghidupi apa yang hati saya bicara. Sampai suatu waktu istri saya sendiri menegur saya dengan cukup keras, bukan nadanya yang keras, tapi kalimatnya cukup keras dan dalam sekali buat saya. Dia cuma bilang begini, sayang, kamu sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu udah gak ada waktu lagi buat aku, buat kita ngobrol yang berkualitas. Dan apalagi ada waktu buat kamu bisa bermain sama Tamara, anak saya. Loh, kenapa? Aku kan bekerja. Ya, aku tahu kamu bekerja. Aku tahu kamu kerja keras buat keluarga ini. Tapi aku merasa kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Yang sudah kamu, seperti sesuatu yang sudah over. Masa? Iya. Di situ waktu saya mulai dikoreksi, hati saya tuh sudah mulai defense. Hati saya sudah mulai mau marah. Emosi saya yang duluan meluap. Sampai saya berargumen juga sama istri saya. Ya gimana kalau santai-santai aja ya gimana? Di luar sana kompetitor juga semakin banyak. Gila. Ya. Terus satu kalimat cuman bilang, oke. Kamu gak ada waktu buat saya, buat aku. Gak apa-apa. Gak ada waktu buat aku gak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu gak ada waktu buat Tamara. Dan Tamara tumbuh besar tanpa peran seorang ayah. Di situ saya langsung terpukul sekali. Emosi bercampur terpukul itu rasanya complicated banget di dalam itu. Mau marah susah tapi kok dikorek lagi. Ya, bahwa itu yang dipakai. Saya tahu istri saya tuh nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja untuk mengintimidasi saya lewat itu. Karena apa? Karena saya tumbuh dari keluarga yang broken home. Saya tumbuh dari keluarga, dari saya tuh tidak bertumbuh tanpa peran seorang ayah. Sehingga Tuhan pakai istri saya menegur saya dengan hal mengingatkan masa lalu saya yang kelam. Wah, di sini gak enak banget. Wah, saya teringat, saya gak mau Tamara nanti seperti saya. Gak punya, mungkin yang saya alami figur dan perannya gak ada. Tapi nantinya
Figurnya ada, perannya nggak ada. Itu bukankah itu ya sama saja? Saya nggak mau itu. Wah, akhirnya saya sedih, saya cuman, nah dalam kesedihan saya tuh saya susah untuk mengkoreksi berhalanya. Susah. Di saat itu mustahil tuh saya tuh bisa terkoreksi berhala saya. Tapi saat waktu saya ada waktu setelah masalah itu hari demi hari, saya tetap merenungkan setiap kalimat yang sudah dilemparkan saya tuh selalu kayak, terus saya minta Roh Kudus tolong ungkapkan apa sih yang mau menjadi rencanamu dalam hatiku. Rasanya gak enak banget. Memang sepertinya ada yang gak beres. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ini seperti ini. Istri saya yang tadi yang menegur saya begitu, tapi dia sendiri juga yang menyatakan kasihnya dalam perbuatan yang nyata. Dan saya percaya banget ini bukan dia banget. Saya tahu dia cukup egois juga. Saya tahu dia cukup nggak sempurna. Saya tahu. Tapi apa yang dilakukan? Dia boleh memberikan perhatiannya yang begitu besar dari sebelum-sebelumnya. Saya tahu dia akan lebih banyak, dia akan lebih memilih waktunya untuk nonton drama Korea mungkin. Untuk lihat Shopee, check out sana sini. Ya, mungkin. Saya tahu banget. Tapi ada sesuatu yang aneh, dia melakukan ini hal kecil, perhatian yang gak biasanya dia lakukan. Sekali dua kali saya merasa aneh. Risih, aneh ya. Apa sih? Pulang kerja ditanya, gimana kerjaan? Baik-baik aja di kantor, gimana karyawan, gimana yang lain-lainnya, gimana? Kamu lagi apa? Kamu lagi mikirin apa? Kamu lagi apa hatimu? Itu seperti itu. Ya saya cuma jawab, ya karena masih kesel juga kan. Ya saya jawab tuh sekadarnya. Ya biasa aja, kerjaan ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu. Tapi dia yang menggugah hati saya adalah dia melakukannya secara konsisten. Kalau manusia biasa, lawan kita mendapat respon kita kayak gitu kan malas ya. Ya udahlah, nggak ada lagi perhatian yang kayak gitu, iya kan? Tapi saat saya tuh mencoba acuh sama dia tetap getol memperhatikan saya. Nah di situ saya coba bawa, Tuhan apa sih yang mau ditunjukkan sama saya? Apa sih yang mau ditunjukkan? Akhirnya satu titik saya cuman ngomong, Tuhan, saya mengakui dengan satu aja. Mengakui kelemahan saya. Tuhan, kelemahan saya di emosi saya. Kelemahan saya di penerimaan saya. Tolong bantu saya. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya percaya Roh Kudus itu memberikan hikmat sama saya. Gak jauh-jauh, betul sekali. Saya bisa melihat semua tindakan perbuatan baik yang dilakukan dengan istri saya itu adalah tanda kasih Allah kepada saya yang gak pernah setengah-setengah, yang selalu konsisten, gak pernah ada waktu saya ninggalin, Tuhan juga ninggalin. Udah aku gak kasih lagi, enggak. Ini yang saya lihat, sehingga apa? Sehingga saya tuh tidak terkesima dengan istri saya. Saya terkesima dan tergugah dengan siapa? Dengan siapa yang membuat istri saya bisa melakukan itu. Hal kecil. Tapi waktu kita boleh respon kita itu baik dan maksudnya respon kita tuh dimampukan dengan Roh Kudus, kita mengakui segala kelemahan kita. Itu dia. Kuasanya nyata. Wow. Dan dari situ saya langsung, Tuhan terima kasih Roh Kudus telah membukakan segala problema berhala saya. Penerimaan saya. Mungkin papa jasmani saya yang sudah gak ada, dulu tidak pernah mengapresiasi saya sekecil apapun. Sehingga saya tidak dapat penerimaan apapun. Sehingga waktu saya sudah dewasa dan saya berumah tangga, saya mencari penerimaan itu di luar. Di pekerjaan saya dan dalam keluarga saya. Tetapi sehingga waktu saya disadarkan Tuhan, penerimaan saya bukan dari
bukan tergantung dari apa orang-orang sekitar saya, tetapi hanya dari Engkau. Engkaulah Papa, engkaulah ayah saya yang sejati, yang sudah menerima saya apa adanya dengan segala kebobrokan, keberdosaan saya. Kontrol juga, Tuhan ampuni saya kalau saya menganggap segala yang saya upayakan ini bisa menopang keamanan hidup saya dan keluarga saya. Tetapi saya percaya semua ini kan semu, tetapi hanya Engkau saja. Keamanan yang sejati saya bisa temukan hanya di dalam Engkau. Amin. Amin. Ya, semakin kita sadar akan kasih karunia dan anugerah Allah yang begitu indah di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin sadar pula bahwa kita hidup dalam kemenangan Allah. Berikan tepuk tangan yang mulia. Yes, segala pujian, hormat, syukur kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Kita tutup dalam doa.